warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 12, yaitu VPN tunneling. Nah, di sini masih berkaitan dengan Microtik Certified Network Associate ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk pada materi yang ada pada bab 12 ini. Nah, yang pertama atau yang ke-1 ini adalah konsep VPN tunneling. Kita langsung saja pada materi yang pertama, konsep VPN tunneling. Jadi, Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Jadi, tunnel sendiri itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu, paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan header selama paket dikirimkan. Tetapi, ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya dilepas. Nah, di sini ada 4 jenis VPN tunneling, yakni yang pertama ada AOL IT, lalu PPTP, kemudian yang ketiga ada LTP, dan yang terakhir ada OpenVPN. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kedua, yaitu setup topologi. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat satu perusahaan yang cakupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh. Nah, antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi, karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling ini. Jadi, kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router Microtik yang sama. Kemudian kedua router Microtik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Nah, di sini pada topologi untuk ISP-nya saya menggunakan yang CloudNet, sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A. Dan di sini untuk router 1 dan router 2 sudah terkoneksi dengan internet. Dan untuk VPC 1 sudah terkoneksi dengan Microtik pusat, kemudian VPC 2 sudah dihubungkan ke Microtik cabang. Dan di sini kita akan setting hostname dan IP-nya secara statik terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke router pusat. Kemudian di sini kita ketikkan sistem identity set name router pusat. Kemudian kita akan mendisable IP yang kita dapatkan secara DHCP, yaitu dengan perintah IP spasi DHCP strip client spasi disable spasi number sama dengan 0. Nah, kita bisa enter. Dan jika sudah, di sini kita akan membuat IP router pusat dengan statik. Di sini kita ketikkan IP spasi address sama dengan 10.0.175/24 spasi interface sama dengan adder 1. Oke, kita bisa enter. Nah, kita bisa ketikkan IP address print. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan IP root dengan mengetikkan IP spasi root at gateway sama dengan 10.0.137.1. Nah, jika sudah, yang terakhir kita akan
kita ketikkan system identity set name router cabang, kemudian IP DHCP strip client disable number IP address sama dengan 10.0.137.176/24 interface sama dengan ether 1 dan IP address print. Kemudian di sini kita masukkan IP rootnya at gateway sama dengan 10.0.137.1 set servers. Kita coba ping 88. Nah, maka di sini berhasil ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Lanjut materi yang ketiga, 45, yaitu membahas tentang EOIP. Nah, EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik super terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Nah, untuk membangun tunnel kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, meski terkoneksi ke internet, EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Dari interface ke interface, lalu ke add, kemudian kita ke menu EOIP tunnel. Oke, di sini kita bisa klik menu interface, kemudian kita add. Lalu kita pilih yang EOIP tunnel. Kemudian di sini untuk name-nya kita ketikkan EOIP tunnel to cabang. To strip cabang. Oke, sudah di sini yang remote access kita isi dengan IP router cabang. Oke, kemudian yang tunnel ID di sini kita ketikkan 100, lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Bisa buka router cabangnya di Winbox, lalu kemudian di sini kita bisa klik interface. Kemudian di sini kita klik atau add, kemudian EOIP tunnel. Nah, di sini untuk name-nya kita ketikkan EOIP tunnel strip to strip pusat. Kita bisa isi remote address-nya menggunakan IP router pusat. Kita bisa klik apply, lalu oke. Di sini dapat diperhatikan bahwasanya ada informasi R. Nah, R ini artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan di router pusat dan router cabangnya, atau ini sudah running ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar kliennya. Nah, untuk mengkoneksi kedua perangkat kita bisa gunakan fitur bridge. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, jadi teman-teman bisa masuk ke router pusat, kemudian kita klik pada bridge, lalu kita add. Nah, di sini untuk name-nya kita gunakan yang bridge for strip EOIP.
Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian kita bisa klik port. Kemudian di sini kita add. Lalu di sini untuk interface kita gunakan yang Eder 2. Lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa klik add lagi. Lalu di sini untuk interface kita bisa gunakan yang EAIP tunnel to cabang. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Selanjutnya kita juga lakukan langkah yang sama pada router cabang. Bisa klik bridge, lalu klik add. Nah, di sini untuk namanya kita gunakan bridge strap for strap EAIP. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian kita bisa klik menu port, lalu kita add. Nah, di sini untuk interface kita gunakan yang Eder 2. Lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, ininya kita gunakan yang interface EAIP tunnel to pusat. Lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan addressing di kedua VPC. Kita bisa masuk ke VPC 1. Ini kita ketikkan IP spasi 192.168.1.6. Oke, kemudian /24. Kemudian kita bisa buka VPC 2. Kita ketikkan IP spasi 192.168.1.7/24. Nah, jika sudah berhasil dikonfigurasi seperti ini, kita bisa tes ping dari cabang ke pusat. Di VPC 2 ping IP VPC 1-nya 168.1.6. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat di sini berhasil ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat klien bisa akses internet. Nah, kita setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Langsung saja kita masuk ke router pusat. Klik menu IP, lalu klik addresses, lalu kita add. Nah, di sini kita ketikkan 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya di sini kita pilih yang bridge for EAIP. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian kita bisa klik menu IP lagi, lalu klik firewall, klik NAT. Kemudian kita bisa add caranya SRC NAT. Kemudian out interface-nya kita pilih yang Eder 1. Action, kita pilih yang action masquerade. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan hal yang sama pada router cabang. Kita bisa klik IP, lalu klik addresses. Kemudian di sini kita add, lalu di sini kita tambahkan IP 192.168.1.2/24. Kemudian interface-nya itu bridge flow EAIP. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Lalu kita bisa klik menu IP lagi, lalu klik firewall, klik NAT. Kemudian kita add. Nah, di sini caranya SRC NAT. Kemudian out interface kita pilih yang Eder 1. Lalu kita ke action. Nah, actionnya kita pilih yang masquerade. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke.
Nah, kita bisa masuk ke topologi. Nah, di sini kita bisa masuk ke VPC 1. Lalu di sini kita ketikkan IP spasi 192.168.1.6/24 spasi 192.168.1.1/24. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa ketik IP spasi DNS spasi 8.8.8.8. Kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa ping 88. Oke, di sini kita bisa lanjut ke VPC 2. Kemudian di sini kita bisa ketik IP 192.168.1.7/24 spasi 192.168.1.2/24. Kita enter. Dan di sini kita ketikkan IP spasi DNS spasi 8.8.8.8. Enter. Kemudian kita ping 88. Oke teman-teman, di sini dia sudah berhasil ya. Oke, untuk materi yang ketiga atau materi EOIP sudah selesai. Cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang keenam atau materi PPP atau PPTP. Point-to-point protocol merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan layanan autentifikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari EOIP. Nah, banyak router yang mendukung tunnel PPP ini seperti PPOE, SSTP, LTP, PPT, dan sebagainya. PPTP juga merupakan salah satu tanda yang menyediakan skripsi melalui IPTP. Nah, IPTP digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. Di PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP klien. Router OS yang mendukungnya yaitu PPTP klien dan PPTP server. PPTP menggunakan JP1723. Dan IP protokol 47 atau Generic Routing Encapsulation yang digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengkonfigurasinya. Jadi, untuk PPTP itu bekerja klien dan server. Nah, di sini yang akan menjadi servernya adalah router pusat, yang menjadi kliennya router cabang. Kita akan mengkonfigurasi di router pusat terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke router pusat, kemudian kita bisa klik IP lalu addresses. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk konfigurasi sebelumnya di sini kita hapus terlebih dahulu, remove. Nah, di sini pada menu IP address kita tambahkan, kemudian pada address ini kita isikan 192.168.1.1/24. Kemudian di interface kita pilih yang added 2. Lalu kita bisa apply lalu OK. Selanjutnya kita bisa setting pada router pusat ini DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini kita bisa klik IP lalu klik DHCP server, lalu klik DHCP setup. Nah, di DHCP server interface ini kita pilih added 2. Lalu klik next, lalu kita next, kita oke. Dan kita bisa buka router cabang di Windows. Bisa klik IP, lalu klik addresses, lalu di sini kita add, kemudian di sini addressnya kita isi dengan 192.168.2.1/24. Kemudian di sini interface-nya kita pilih yang added 2. Lalu di sini kita bisa klik OK. Kemudian kita konfigurasi DHCP-nya, kita bisa klik IP lalu DHCP server, lalu kita klik DHCP setup, lalu di sini untuk servernya
server interface-nya, itu kita pilih yang Ether 2. Kemudian kita bisa next. Oke. Nah, kita sudah bisa request IP DHCP di VPC. Kita bisa masuk ke VPC. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP. Oke, kemudian kita ketikkan juga pada VPC 2 yaitu IP DHCP. Di sini jika sudah menemukan IP-nya, kita bisa lanjutkan konfigurasi untuk PPTP. Nah, di sini kita bisa masuk ke router pusat. Nah, di sini kita bisa klik menu PPP, kemudian klik PPTP server. Nah, di sini yang bagian enable kita centang atau checklist, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server haruslah menggunakan username dan password. Kita bisa membuat username dan password itu di sisi server. Nah, di sini kita bisa klik menu PPP, lalu klik secrets, lalu kita add. Nah, kemudian di sini namanya yaitu PPTP Okta. Kemudian di sini kita passwordnya gunakan 123, lalu kita bisa klik setting, add password. Kemudian di sini klik service PPTP, lalu untuk local address kita pilih 10.10.10.10.10.10.10.2. Kemudian yang mana IP tersebut juga akan menjadi IP tunnel router cabang. Nah, di sini kita bisa klik apply, lalu OK. Nah, kita bisa ke langkah selanjutnya yaitu konfigurasi PPTP pada klien. Kita bisa ke router cabang, kemudian di sini kita bisa klik PPP, lalu di sini kita bisa add yang PPTP client. Kemudian di sini pada general kita biarkan saja, dan kita bisa ke dial out. Lalu di sini connect to kita bisa isikan dengan IP 10.0.137.175. Kemudian usernya kita gunakan yang PPTP Okta. Kemudian di sini passwordnya kita masukkan password 123. Kemudian kita bisa klik apply, lalu OK. Nah, di sini sudah ada tanda R yang mana itu adalah tanda running. Dan di sini kita akan melakukan routing static pada router pusat. Kita bisa masuk ke router pusat. Kemudian kita bisa klik IP, lalu klik routers. Nah, di sini kita bisa add. Lalu di sini DST address kita isi dengan 192.168.2.0/24. Kemudian pada gateway-nya ini kita gunakan 10.10.10.2. Lalu di sini kita bisa klik OK. Karena jika router pusat atau VPC 1 ingin mengakses ke VPC 2, ia perlu melalui tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut. Karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung, selanjutnya kita bisa lakukan saat routing juga pada sisi klien. Untuk caranya di sini sama saja, hanya saja teman-teman perlu memperhatikan jalurnya saja. Dan di sini kita bisa masuk ke router cabang. Kita bisa klik IP, lalu klik routers. Nah, di sini kita bisa klik add. Kemudian di sini kita bisa Kemudian di sini pada DST address kita isikan 192.168.2.0/24.
1.0/24. Kemudian gateway-nya kita isi dengan 10.10.10.1. Lalu kita bisa klik apply. Oke. Bisa masuk ke VPC 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ping spasi 192.168.2.254. Nah, perhatikan di sini dia berhasil ya teman-teman. Oke, untuk materi yang keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-9 atau materi L2TP. Nah, L2TP salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Jadi, L2TP merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi pada perangkat mikrotik, network security protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Namun, L2 ini jauh lebih baik. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701 atau 1701 biasanya untuk keamanan yang lebih baik. Auto-TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP plus IPsec. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus dan unchecklist. Kemudian seperti biasa, di sini saya gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Nah, kita bisa klik PPP, lalu klik L2TP. Lalu kita bisa klik L2TP server, bisa klik L2TP server. Kemudian di sini kita checklist enable, lalu kita klik use IPsec, kita pilih yang yes. Lalu untuk IPsec secret kita bisa ketik search. Kemudian di sini kita bisa klik apply, lalu oke. Dan sama seperti konfigurasi PPTP sebelumnya, kita akan buat ketika klien mengakses server, ia akan menggunakan username dan password. Maka di sini kita bisa pergi ke secrets-nya. Lalu di sini kita bisa add. Nah, di sini untuk name-nya kita buat name L2TP/Okta. Lalu di sini untuk password kita buat 123. Lalu untuk service kita pilih yang L2TP. Kemudian untuk profile kita pilih yang default encryption. Lalu untuk local address kita buat IP 172.16.1.1. Lalu di sini remote addressnya kita gunakan 172.16.1.2. Nah, kemudian kita bisa apply, lalu oke. Maka nanti kedua interface akan otomatis terkonfigurasi dengan IP tadi. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan di router cabang. Kita bisa klik menu PPP, lalu klik yang L2TP client. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih yang default. Lalu di sini connect-to-nya kita ketikkan 10.0.137.175. Kemudian usernya kita buat L2TP. Kemudian untuk password kita gunakan 123. Kemudian profilnya kita pilih yang default encryption. Kemudian use IPsec kita checklist. Lalu untuk IPsec secret kita ketik secret. Tadi kita ulang. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi static link baik pada router pusat maupun router cabang. Kita bisa masuk ke router pusat. Kita bisa klik IP
IP, lalu kita bisa klik route. Lalu di sini kita bisa klik add. Kemudian di sini kita bisa masukkan DST address 192.168.0/24. Lalu di sini gateway-nya kita isi dengan 172.16.1.2. Kemudian di sini kita bisa klik apply. Kita bisa masuk ke router cabang. Kemudian di sini kita bisa klik IP. Lalu kita klik routes. Lalu di sini kita bisa tambahkan. Kemudian di sini kita ketikkan DST address-nya yaitu 192.168.1.0. Gateway-nya 72.19.1.1. Kita klik apply lalu oke. Sudah kita bisa lanjut ke proses pengujian pada kedua VPC. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk ping dari VPC 1 ke VPC 2 yaitu ping 192.168.2.254 atau IP dari VPC 2. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan di sini sudah berhasil. Oke, untuk materi yang kelima atau L2TP sudah selesai. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-12 atau materi PPOE. Jadi, point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. PPOE adalah salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa IP publik. Maka ia akan memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Dan PPOE ini hanya bekerja pada satu jaringan yang satu progress domain. Langsung saja kita konfigurasi. Di sini saya gunakan topologi baru. Di sini saya masuk ke router ISP. Kemudian di sini kita bisa IP address pin. Nah, di sini saya sudah dapat IP-nya. Kemudian di sini kita bisa set name atau set hostname dengan perintah sistem identity set name sama dengan RISP. Oke, di sini sudah berubah. Kemudian di sini kita bisa masuk ke router Okta. Kemudian di sini kita bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan R Okta. Kemudian di sini kita bisa enter. Untuk name-nya sudah saya ubah menjadi router ISP dan router customer. Agar mudah di sini saya gunakan router Okta ya teman-teman. Dan untuk IP pada router ISP menggunakan IP sebelumnya, sedangkan untuk IP di router Okta masih kosong. Kemudian di sini terdapat dua VPC yang terkonek dengan router customer. Nah, jadi untuk mikrotik pertama akan kita konfigurasikan dengan PPOE server di mana ia berpindah sebagai ISP, dan mikrotik kedua kita akan konfigurasi PPOE client di mana mikrotik kedua berpindah sebagai klien. Setelah melakukan konfigurasi, teman-teman aktifkan fitur romonya terlebih dahulu di kedua router. Kita bisa masuk ke router ISP, kemudian di sini kita ketikkan tool romon set enable sama dengan yes, dan kita bisa enter. Lalu kita ke di sini kita aktifkan fitur romonya juga. Oke, jika sudah di sini kita bisa masuk ke router ISP. Kemudian di sini kita bisa masuk ke new winbox. Lalu di sini kita bisa ke connect to Romon. Nah, di sini kita masuk ke router Okta lewat fitur Romon. Oke, jika sudah di sini kita bisa X. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke router ISP. Nah, langkah selanjutnya
Selanjutnya kita konfigurasi PPOE pada router ISP. Kita bisa klik PPP. Kemudian di sini saya sudah klik PPP. Kemudian di sini kita bisa klik PPOE server. Lalu di sini kita bisa add. Lalu di sini server name kita gunakan service strip PPPoE, kemudian strip okta. Lalu jika sudah, di sini kita bisa pilih interface-nya, yaitu interface Ether 2. Lalu jika sudah, kita bisa apply OK. Nah, kita seperti biasa kita akan buat customer dapat terkoneksi dengan server menggunakan username dan password. Kita bisa klik secrets. Kemudian di sini kita add. Any-nya kita pilih yang service-nya kita pilih yang PPPoE ya teman. Kemudian profile-nya kita pilih yang default. Lalu local address kita masukkan 192.168.1.1. Lalu remote address-nya kita masukkan 192.168.1.2. Kemudian di sini kita bisa klik apply lalu OK. Selanjutnya kita konfigurasi PPOE client. Kita bisa masuk ke router Okta. Lalu di sini kita klik yang PPP, lalu interface. Dan di sini kita pilih yang PPOE client. Kita cari di sini PPOE client. Kemudian di sini pada general interface-nya kita gunakan yang Ether 1. Lalu kita ke deal out. Lalu user-nya kita pilih yang PPPoE strip okta. Lalu passwordnya kita ketik 123. Kemudian kita checklist pada use pair DNS dan add default root. Lalu kita bisa klik apply lalu OK. Nah, nantinya di sini akan muncul error atau konfigurasi PPOE telah berhasil. Nah, di sini teman-teman bisa ke new terminal untuk cek koneksinya. Kemudian di sini kita coba ping Ctrl C. Ping 192.168.1.1. Nah, perhatikan teman-teman di sini sudah berhasil atau TTL. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa router customer ini sudah mendapatkan akses internet. Namun untuk VPC-nya belum dapat akses internet. Maka dari itu kita akan coba share internet dari router customer ke jaringan lokal. Kita bisa klik bridge. Lalu kita add. Lalu di sini kita name-nya buat bridge strip for strip PPPoE. Lalu di sini kita bisa klik apply OK. Kemudian kita klik ports. Lalu kita add. Nah, di sini untuk interface kita pilih yang Ether 2. Bridge-nya kita pilih bridge for PPPoE. Lalu kita klik apply OK. Nah, di sini kita add lagi. Interface-nya kita pilih Ether 3. Kemudian di sini bridge for PPPoE, lalu kita apply. Oke. Lalu kita konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya. Kita bisa klik IP, lalu klik addresses. Di sini kita add. Sini kita bisa masukkan address 10.10.10.1/24. Lalu di sini interface-nya kita pilih yang bridge for PPPoE. Kita klik apply lalu OK. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi DHCP server agar VPC mendapatkan IP address secara otomatis. Kita bisa klik. Nah, kita bisa klik IP. Lalu klik DHCP server. Lalu bisa klik DHCP setup. Nah, interface kita pilih yang bridge for PPPoE. Next. Nah, di sini kita next saja. Next. Oke.
Kemudian kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi NAT. Kita bisa klik IP, lalu klik firewall. Kemudian di sini kita pilih yang menu NAT, lalu kita add. Nah, di sini kita bisa pilih chainnya src NAT dan out interface-nya kita pilih yang PPOE out 1. Dan actionnya kita pilih yang match query seperti biasa. Nah, kita bisa klik apply. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan pengujian di VPC 1. Itu kita bisa minta IP DHCP terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ping 88. Nah, perhatikan di sini dia sudah berhasil ping ya teman-teman. Kita coba lagi di VPC 2. Alhamdulillah ya Allah. Nah, teman-teman, di sini saya telah berhasil ping di kedua PC-nya ya teman-teman. Oke, untuk materi yang keenam cukup sampai di sini, atau materi PPOE cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-16, yaitu PPOE, limitasi bandwidth pada PPOE. Jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer, sehingga jaringan yang di bawah naungan router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Langsung saja di sini kita konfigurasikan. Nah, di sini kita bisa klik PPP, lalu bisa klik interface. Nah, di sini kita klik 2 kali pada PPOE out 1. Kita bisa ke dial out. Nah, di sini perhatikan di sini pada profilnya, di sini kita menggunakan profile default. Maka di sini kita close terlebih dahulu. Kemudian kita ke menu profiles. Lalu kita double klik pada default ini. Kemudian di sini kita pilih yang limits. Lalu rate limitsnya ini teman-teman. Di sini kita pilih yang 2M/2M. Nah, di sini yaitu artinya 2 mega/2 mega. Kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Jadi seperti itulah contoh dari konfigurasi untuk limitasi bandwidth. Oke teman-teman, untuk bab 12 ini atau bab VPN tunneling ini sudah selesai dan kita sudah sampai di akhir bab 12. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.